Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selalu semangat. Baik. Kali ini gua mau berbagi tips buat teman-teman pengguna Toyota Vios ya. Ini adalah Toyota Vios gua yang baru gua beli bulan Desember, guys. Nah, kali ini gua lagi ada ya sedikit trouble lah, yaitu RPM yang naik turun atau bisa ngedrop. Nah, ini adalah video setelah gua ganti busi. Sebelumnya gue cari tahu mengapa RPM naik turun itu, katanya ISC nya kotor. Nah, setelah itu gue bongkar throttle body, lalu gue bersihin throttle body dan ISC nya. Memang ada sedikit perubahan ya pada RPM. Pada hari itu gue pakai agak sedikit berkurang lah. Mobil saat putaran lambat dia nyendal-nyendal atau enggak langsam putaran mesinnya. Nah, gue curiga pada busi, karena ini mobil second ya, tahun 2003. Gue nggak tahu kapan itu busi digantinya. Jadi gue curiga sama busi. Nah, dulu awalnya setelah gue beli itu gue ganti oli semuanya, gue ganti ya kan, untuk mencegah ya kita lupa, karena kita nggak tahu kapan nih mobil histori ganti olinya, tanggal berapa, tahun berapa. Nah, jadi alangkah baiknya kalau setelah membeli mobil second kayak oli-oli kita ganti. Sebenarnya busi juga kalau bisa perlu diganti juga sekalian satu set. Jadi kita tahu historinya, nanti kapan kita mulai ganti lagi ya kan, ganti oli kapan, ganti busi kapan, kita udah punya historinya lah setelah kita ganti semuanya. Nah, sekarang mobil gua nih RPM-nya udah stabil, nggak sampai ngedrop. Kalau kemarin itu bisa sampai sekitar 500-an RPM ya, kalau ngeliat dari jarumnya itu. Nah, ini stabil di angka sekitaran 800 RPM. Tapi ini kondisi tanpa AC. Nah, coba kita nyalakan AC ya, apakah dia masih ngedrop atau tidak. Oke guys, kita nyalakan AC ya. Oke, AC sama kipas udah nyala. RPM masih menunjukkan sekitaran 700 sampai 800 ya, karena beban AC jadi mesin agak berat. Nah, cuma gue juga mau sekarang ini setelah gue ganti busi, gue juga mau ngecek coilnya, karena apakah 4 coil itu masih bekerja sempurna atau tidak. Nah, sekarang gue mau mastiin nih caranya, kalau misalkan RPM-nya turun naik gitu atau sampai ngedrop itu. Nah, penyakitnya itu kemungkinan ada 3 ya. Pertama antar busi, kedua coil, ketiga ada kemungkinan ISC-nya kotor. Ya, cuma sebelum kita menjudge ISC-nya kotor, mungkin kita lebih baik ke businya dulu, busi dan coil ya. Kita ngecek busi dan coil. Oke.
Mari kita cek busi apakah setelah businya kita ganti ada RPM-nya. Setelah kita cabut kabel koilnya, RPM-nya ada yang turun atau tidak. Kalau misalkan saat kita kabel salah satu koil kita cabut tapi RPM-nya tidak menunjukkan penurunan, berarti koil itu bermasalah karena businya sudah kita ganti baru. Nah, kemungkinan koil itu bermasalah. Atau nanti setelah kita cek, oh ternyata kita cabut, ternyata dia RPM-nya tidak turun, atau putaran mesinnya tidak turun, berarti itu koilnya bermasalah. Nah, cuma nanti kita ganti coba. Jadi di coil silinder 1 atau coil yang lain kita tuker ke silinder yang tadi kita cabut. Nah, nanti kita tuker. Nah, nanti kalau misalkan dituker ternyata dia memang tidak berfungsi juga, berarti coil itu kemungkinan mati. Yuk kita cek dulu yuk. Cuma lebih baik AC-nya kita matikan aja. Sekarang kita pindah guys ke depan, ke kap mobil. Ini adalah coil guys. Nah, sekarang kita mau ngecek coilnya atau businya apakah setelah kita ganti baru coil itu setelah kita ganti baru busi itu RPM-nya ini businya udah kita ganti baru guys ya kan? Sekarang kita coba cek coil. Nah, kedengeran kan guys, RPM-nya agak berkurang, getaran mesinnya makin kencang, berarti coil ini bekerja dengan baik ya. Nah, setelah kita cabut RPM-nya naik lagi, getaran mesinnya pun agak berkurang. Nah, ini adalah busi nomor 4, kita busi nomor 3. Nah, ini pun sama, putaran mesinnya turun dan getaran mesinnya makin kencang. Itu menandakan bahwa busi itu bekerja. Setelah kita cabut dia mati otomatis, pengapian salah satunya mati dan pincang. Nah, sekarang kita beralih ke busi nomor 2, kita cabut. Nah, di sini pun sama, RPM-nya turun ya kan. Nah, sekarang kita ke busi nomor 1. Aduh, panas guys, hati-hati guys. Nah, ini pun sama. Nah, berarti tadi mobil gue itu RPM naik turun itu berarti memang businya sudah minta ganti. Nah, tadi yang gue cek itu adalah busi nomor 2 tadi. Sebelum gue ganti busi, gue lepas kabel coil nomor 2, ternyata di situ RPM sudah turun atau masih stabil. Nah, tidak ada perubahan, berarti menandakan bahwa di busi itu dan coil itu ada masalah. Nah, cuma setelah gue ganti busi, akhirnya 4 coil ini kita cek semuanya oke. Berarti memang businya yang bermasalah, bukan coilnya yang bermasalah. Oke, mungkin itu tips dari gua. Jika menemukan masalah RPM naik turun, sebelum kita menjudge itu ada sensor ESC nya kotor, kita cek dulu busi kabel dengan melepas kabel coil. Oke, sekian dulu dari gua, semoga bermanfaat. Oke, semangat siang.